Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, kemarin kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Wes, Jan. Daripada gak so turu aku rek wes ben ra apa-apa lah. Ya kan aku bayar utang. Kemarin kan harus ada video toh. Minggu harusnya ada, berarti kan 2. Ya udah aku bikin 2. Mudah-mudahan sih suka ya. Karena topik yang mau kita bahas hari ini sesuai dengan judul yang kalian baca, ini lumayan banyak juga yang menyita perhatian, lumayan banyak juga yang meminta saya untuk membahas ini ya. Salah satunya adalah yang mau kita bahas hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Kalian yang sudah subscribe, yang baru atau yang lama, terima kasih. Untuk yang belum, ayo. Yang baru, selamat datang. Salam kenal. Yang sudah sering bolak-balik, selamat datang kembali. Nah, yang baru atau yang lama yang sudah subscribe, matur nuwun. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe dulu, pencet tombol like-nya, kemudian bantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer. Subuh, sebelahku wis nganu. Ini kan rumah makan Padang teman-teman, jadi sudah mulai masak. Gusti Allah. Semangat banget ya. Aku daripada nggak bisa tidur teman-teman, soalnya yo kui ngerasa kayak gerah sumuk sembarang kali wis nggih syuting wis nggih konten lah rapopo lah yo. Oke, seperti itu ya. Pokoknya sudah support terima kasih. Untuk yang belum yo subscribe. Ojo lali loncengnya. Gini loh, sendengan tuh kadang-kadang suka males mencet tombol ini ya. Kalau mau Mas Tulus kajian ya jangan lupa untuk tidak skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Yang mau nyawer, tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat yang mau nyawer Mas Tulus ya. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai, yang saat ini sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga lancar lagi, yang sedang punya tanggungan utang piutang amin semoga utangnya ndang lunas, kalian yang sekarang sedang dalam keadaan kurang baik semoga segera membaik, dan yang sudah baik semoga selalu dalam kebaikan. Tetap harus semangat ya. Ya, Mas T mau bahas soal kasus kematian dari salah satu dokter cantik yang masih menjalani proses pendidikan di salah satu universitas kedokteran ya. Dan kasus ini sudah terjadi beberapa hari yang lalu dan diduga dokter ini meninggal karena bullying atau stres atau karena tekanan yang dilakukan di lingkup ketika beliau sedang melakukan pendidikan. Seperti apa ulasan Mas Tulus nanti, Mas T pengen bahas ini dari beberapa sisi ya teman-teman. Jadi
Kita akan cari tahu nanti lebih detailnya. Sebelumnya, ayo Mas Teh mau ngemis lagi. Subuh-subuh Mas Teh ngemis buat kalian untuk membantu sedekah nasi box. Mudah-mudahan kalian bisa membantu, kalian bisa mendoakan ya. Support Mas Tulus dengan mendoakan dulu. Yuk kita doa sama-sama, semoga nasi box kita di bulan Agustus ini Allah cukupkan, Allah izinkan ada dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Amin. Semoga Allah kirimkan malaikat-malaikat nasi box untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin ya robbal alamin. Matur nuwun. Kalau membantu silahkan cek kolom deskripsi. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000. Satu nasi boxnya maksimalnya terserah kalian ya. 12.000 itu minimalnya. Lebihnya monggo terserah kalian. Mau sebanyak mungkin juga boleh yang mau bantuin ya. Langsung cek di kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto ya. 12.000 maksimalnya terserah kalian. Oke? Terima kasih banyak orang baik. Aku cek tadi malam itu sudah di 3 jutaan. Jadi sudah 50%, tapi waktunya sudah mepet. Dulu pernah loh, Allah itu luar biasa, doa kalian luar biasa. Dulu itu pernah sedekah nasi box kita hanya 1.080.000. Tapi dalam waktu 1 malam, tinggal 1 minggu kita menjelang nasi box, itu Allah kirimkan orang untuk membantu sampai full Rek. Makanya jangan putus semangat. Walaupun saya pesimis, tapi saya nggak putus semangat. Yang waktu itu kurang 5 jutaan tiba-tiba ada yang bantu. Masa ini cuma kurang 3 jutaan, nggak ada yang bantu. Insya Allah Allah bantu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Atur nuwun doanya teman-teman ya. Yang sudah bantu semoga rezekinya berkah melimpah bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Yang rezekinya disedekahkan dengan cara ngalir juga semoga bertukar dengan rezeki yang mengalir. Amin. Allah sampaikan, Allah terima pahalanya, disampaikan kepada yang dituju sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin ya Allah. Semoga bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Yang sedekah, mudah-mudahan hajatnya segera Allah kabul. Semoga sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Teman-teman yang mau pesan minyak bidara silahkan kalian bisa DM ke nomor WhatsApp ini 0857. Formatnya seperti apa? Kalian bisa langsung cek aja WhatsApp aja. Formatnya Mas Teh pesen 1 atau 2 alamat saya ini, kode posnya ini, nama dan juga nomor HP penerima jangan lupa. Kalau bisa yang masih aktif dan juga yang masih terkoneksi dengan WhatsApp sehingga tidak sulit untuk dihubungi ya. Seperti itu teman-teman. Kalau mau tahu manfaat fungsinya tonton dulu video packingnya, setelah itu baru langsung pesan ya. Oke, semoga yang sudah sepesan segera sampai, kemudian yang sudah sampai semoga manfaat jadi obat. Amin, amin ya robbal alamin. Matur nuwun. Terima kasih. Sebenarnya itu banyak banget loh teman-teman yang minta Mas Teh untuk membahas soal bully ini ya. Kasus bullying ini kan terjadi di mana-mana dan banyak yang bertanya ke saya, Mas Teh apakah bullying ini termasuk pekerjaan bangsa jin? Maksudnya ada campur tangan jin kah di balik bullying ini? Apakah memang bullying ini terjadi dari faktor-faktor tertentu? Ini juga salah satu hal ya. Jadi awalnya adalah geger kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari yang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis anestesi di salah satu universitas, memicu perdebatan dari beberapa sisi ya teman-teman. Dari Kemenkes juga menyampaikan, kepolisian juga sudah menyampaikan, kemudian universitas sudah menyangkal. Jadi Kemenkes ini menduga beberapa hal yang terjadi di wilayah lingkup pendidikan PPDS ini katanya ada benar nggak sih bahasa gue? Jadi di lingkup kegiatan tersebut itu konon katanya ada kasus bullying. Jadi ada dugaan kalau yang meninggal, benar PPDS ya. Kalau yang meninggal ini ketika menjalani proses PPDS ini mengalami bullying, akhirnya stres kemudian meninggal dunia. Istilahnya ada dugaan seperti itu. Dan akhirnya kasus ini ya seperti yang pernah kita bilang, ada yang bilang kasus musibah itu pasti ada hikmah. Mungkin hikmahnya ini akhirnya mencuatlah kasus-kasus yang selama ini ditutup-tutupi atau tidak terekspos bahwa memang di lingkup PPDS itu juga banyak sekali kasus-kasus bullying yang dilakukan oleh pihak atau oknum senior ke junior ya. Dan
Ini sudah sesuatu yang sudah ramai di X, sudah disampaikan. Ada dokter yang ngebully juniornya, bahkan minta dibeliin makan, minta dibayarin cicilan, ada yang minta di ini, di itu, segala macam. Ini salah satu hal yang sudah beredar dan masih dalam tahap penyelidikan. Tetapi dari pihak kepolisian masih melakukan penyidikan, Kemenkes juga menyelidiki, dan pihak universitas sendiri menyampaikan bahwa dokter tersebut meninggalnya bukan karena stres atau karena faktor bullying, tapi memang ditemukan ada indikasi gangguan kesehatan di tubuh si dokter sehingga mengalami dalam tanda kutip meninggal, ya istilahnya seperti itu, dan indikasinya karena sakit yang sedang diderita. Tapi dengan adanya kasus ini aku nggak pengen fokus membahas itu ke arah yang sesuatu yang aneh-aneh, biar dilakukan investigasi khusus nanti dari Kemenkes dan juga pihak kepolisian biar dijelaskan. Tetapi maaf ya, kalau dari pandangan saya pribadi, maaf sekali lagi ini ada opini pribadi bahwa emang sepertinya ada udang di balik batu, di balik meninggalnya sosok dokter cantik ini. Jadi aku harap mudah-mudahan pihak kepolisian bisa menemukan modus dan juga mitos lagi motif dari meninggalnya si dokter. Mudah-mudahan segera ketemu ya. Saya nggak pengen fokus ke situ teman-teman, tapi saya pengen fokus mengomentari atau mengarahkan pertanyaan-pertanyaan teman-teman terkait dengan bullying ini. Dan orang yang terlalu gendut, terlalu kurus, terlalu tinggi, terlalu pendek, dalam tanda kutip maaf cacat sekalipun, ada kekurangan di anggota tubuhnya, disabilitas, adalah salah satu sasaran empuk bagi mereka-mereka yang melakukan bullying. Walaupun pada dasarnya kita beda ya teman-teman ya, bercanda dengan bullying itu beda. Dan saya ini lumayan menjadi sentral, badan masnya gede ya toh. Terus makanya orang-orang di panggung kadang-kadang ketika saya datang mau nyanyi, mereka sudah yang "Hah? Liatin aja, penyanyi nih. Aku pernah datang di satu lokasi nyanyi campur sari, aku duduk, itu tuh aku nggak ditanggepin sama pemain karena aku nggak kenal sama pemainnya. Jadi kita kadang-kadang tuh dapat pemain yang ini cerita ya teman-teman, maaf, pemain yang kita tuh nggak kenal satu sama lain. Ada beberapa yang kenal cuma tukang organ doang gitu. Mas Wawan ya masuk kenal, salaman, duduk, dan saya tuh nggak diorangin di situ. Dikiranya saya ini adalah tamu undangan yang datang, duduk, dan saya tidak diorangin. Pas tiba-tiba teman-teman yang kenal ini tahu si pemain musiknya tiba-tiba ngasih mikrofon, saya nyanyi, orang-orang jadi melongo sampai dia minta maaf orang itu. Maaf ya mas, saya nggak ngelihat, kalau saya nggak tahu kalau mas ini MC-nya, saya pikir tadi, dan suaranya mas tuh menggelegar. Nah itu tadi, kadang-kadang orang itu memang, orang seperti saya khususnya ya, saya nggak ngomongin orang lain, ya tadi bilang gendut, kurus, tinggi, terlalu ganteng, terlalu cantik, terlalu jelek, bahkan maaf terlalu maju giginya atau terlalu belok matanya, segala macam yang aneh-aneh itu pasti menjadi sasaran bullying bagi siapapun. Sekali lagi, bercanda dengan bullying beda ya. Aku juga banyak kok teman-teman aku yang manggil tuh kayak panggilannya tuh kerbau, babi. Maaf ya teman-teman. Ini itu sebagai panggilan yang memang mereka menggunakan istilah itu. Terus ada yang manggil aku Pokemon, ada yang manggil aku memong ya, anak-anak tuh di sini di Jalan Ketapang manggilnya memong. Itu juga bagi aku sih aneh panggilan itu. Kok orang dipanggil babi ya? Tapi itu panggilan bercanda. Tapi di sisi lain ketika kita sedang beraktivitas, mungkin kalian-kalian yang badannya besar, aku tahu kayak kita naik ojek online pasti kita diintimidasi. Itu saya sudah tahu. Jadi saya nggak pernah naik motor. Sadar diri. Mobil pun kadang-kadang kita dilihatin orang. Kemudian kita jalan di mall, kayaknya diperhatikan gitu. Kayak kita tuh sesuatu ya, karena kita lebih aneh daripada mereka. Dan percaya atau tidak, sebetulnya itu jadi beban bagi kita, bagi saya pribadi. Astagfirullahaladzim, saya salah apa sama kalian? Kadang-kadang ada yang ngomong pakai bahasa Padang nih. Saya lagi main ke pasar, orang Padang itu ngomong gitu. Ada yang bilang gadang bana, ada yang bilang apa tuh, apa sih bahasa Padang? Aku tahu tapi aku nggak bisa ngertiinnya. Dan gadang bana itu gede banget artinya teman-teman. Dan aku tuh lumayan pinter bahasa Padang. Kadang-kadang kalau aku lagi pengen nanggapin kayak main ke Tanah Abang atau ke PGC, kalau kalian tahu, Pusat Grosir Cililitan. Kadang saya jalan tuh kadang-kadang orang Padang semua tuh. Kadang-kadang suka ada yang ngomong dengan bahasa Padang yang kalau aku lagi males ya aku biarin aja karena sudah mulai terbiasa, walaupun kadang-kadang nyesek. Tapi kalau pas aku tahu, mangga udah mangecek baiko, kadang-kadang aku jawab kayak gitu. Jadi langsung, hah?
dia ngerti bahasa Padang anjir. Langsung kayak gitu. Jadi memang teman-teman, kalau kalian tanya bullying ini ada faktor yang dipengaruhi oleh bangsa jin, apakah memang ada faktor itu? Jawaban saya bisa jadi. Bahkan 80% persentasenya ketika orang tersebut mengalami gangguan jin gara-gara dia menjadi orang yang ngebully. Tapi tidak semuanya. Ada faktor lain di mana di masa lalu dia direndahkan, di masa lalu dia punya trauma, di masa lalu dia punya sesuatu yang pernah, atau yang bully kita ini adalah korban bully sebelumnya, ya, dari seniornya sedulunya dia dibully, akhirnya juniornya dibully lagi. Sebenarnya gini, proses orientasi yang dilakukan di sekolah dan seterusnya itu memang harus diawasi teman-teman. Jadi kalau tidak diawasi dengan jeli atau tidak diawasi dengan pas, memang ada sesuatu yang kurang tepat bagi saya. Pak, kalau pada kasus dokter ini, maaf saya nggak membenarkan apa yang saya sampaikan, tapi pasti ada udang di balik batu, di balik meninggalnya dokter cantik ini. Ya, teman-teman. Jadi aku melihat ada sesuatu yang tidak pas. Mudah-mudahan segera ditemukan. Aku nggak mau mendahului pihak kepolisian atau yang dilakukan investigasi. Kalau memang ada ya, aku harap memang harus terbuka, diselesaikan dengan cara baik, dan kalau memang salah diakui salah. Kalau memang ada itu. Dan kemudian aku harap sih setelah kasus-kasus model begini ini mencuat ya, karena ada Kemenkes sudah mencatat ada 44 kasus dan Kementerian Kesehatan tidak menutupi bahwa kasus bullying di tingkat PPDS ini sudah nyata ada dan bukan kasus baru. Dan orang-orang yang mengatakan PPDS baik-baik saja itu semua dibully sama netizen karena mereka punya datanya, mereka punya track record yang terdata atau terbaca, dan ada bahwa memang kasus ini tuh lumayan viral di PPDS. Jadi ya lumayan apa ya, menyita perhatian masyarakat. Mudah-mudahan sih dengan adanya hal-hal viral begini ada tindak lanjut, ada kebijakan baru sehingga untuk tingkat-tingkat bullying yang berikutnya itu tidak ada. Ya, jadi nggak bisa disangka lagi bahwa tersangkanya atau pembullyingnya atau yang melakukan bullying itu sudah terdata, sudah ada datanya, dan juga sudah ada buktinya. Kemudian juga Kementerian Kesehatan juga tidak menutupi memang ada kasus bullying tersebut, dan aku rasa bukan cuma di PPDS teman-teman. Kasus bullying seperti ini, makanya tadi saya bilang, ketika ada orientasi pendidikan tertentu harus diutamakan, diawasi juga oleh orang-orang yang berkepentingan di bidang itu. Sehingga bukan cuma junior dan senior, tapi ada pengawas yang mengawasi supaya lebih jelas, lebih detail, dan juga lebih terkontrol menurut aku ya. Jadi di PPDS sekarang kebongkar gara-gara ada satu kasus ini itu dan lain sebagainya, akhirnya kebongkar. Akhirnya ada yang speak up dan tahuan semua. Tapi di sisi lain aku yakin dan percaya bahwa masih ada kasus-kasus seperti ini yang masih mengendap dan menjadi gunung es yang kapan aja bisa meledak. Sehingga mudah-mudahan dengan adanya speak up seperti ini ada tanggung jawab baru, ada penanggulangan, kemudian ada yang dilakukan penindakan sehingga ada perbaikan ke depannya biar nggak ada lagi. Ya, nah seperti yang kita bahas sebelumnya, kasus bullying ini sangat menyakitkan. Banyak orang yang bundir gara-gara ini, banyak orang yang stres, bahkan orang gila, orang gangguan jiwa gara-gara kena faktor seperti ini. Ini juga lumayan banyak teman-teman, jadi kita harus hati-hati. Kalau bullying yang disebabkan oleh bangsa jin kita bahas lagi, saya pengen fokus ke bullyingnya dulu ya, biar jadi bahan wawasan aja buat kita. Saya pernah menemukan satu kasus di mana orang itu datang ke saya minta tolong untuk didoakan, dalam tanda kutip saya hanya mendoakan saja. Kasusnya adalah dia ini merasa senang ketika melihat makhluk hidup mati, termasuk mukulin istrinya. Jadi seorang suami datang ke saya, ternyata ada faktor lain di mana dulu dia pernah dibully, ya. Dia pernah dibully, dia dendam, kemudian dalam zaman mahasiswa SMA sama mahasiswa dia juga ngebully orang karena dia pernah dibully. Dan kasusnya ternyata pada dasarnya adalah dia juga ngisi sesuatu yang tidak pas di tubuh dia dari salah satu dukun pada waktu itu, spiritualis lah. Nah ternyata setelah saya cari tahu juga, ternyata faktor di tuanya kenapa dia suka ngebully orang, ngejengkel, nyaci maki istrinya sendiri, ngebukin istrinya sendiri, itu ternyata juga karena faktor dari khodam yang ada di isi. Jadi aku bilang 80% sih presentasenya. Bisa jadi kalau orang-orang, oke, faktor awalnya dia kena faktor bullying. Di awalnya mungkin ya trauma,
kemudian dia stres, dia kosong pikirannya, kemasukan sesuatu, kemudian berinspirasi. Satu sudah karena faktor dari trauma di masa lalu tadi, kedua karena campur tangan jin sehingga makin jadi. Ya, gimana caranya ada kepuasan tersendiri yang keluar setelah dia membuli. Jadi mungkin ada faktor balas dendam. Balas dendam itu kan bukan sifat yang bagus. Balas dendam itu sifatnya setan. Jadi kalau kalian berasumsi, kalian sempat nanya, Mas Teh, bully itu orang yang membuli itu apakah memang karena kerasukan jin atau karena faktor jin? Saya jawab mungkin, sangat-sangat mungkin. Bahkan presentasenya 80%. Walaupun pada faktor kesehatan ketika ada deteksi ini karena memang ada traumatik di masa lalu. Ada semacam dendam kesumat di masa lalu yang terulang yang harus dilampiaskan. Gue dulu begini, berarti besok harus begitu. Nah, nggak usah jauh-jauh. Saya pernah di satu kasus di mana dulu pernah ikut orientasi waktu SMP, waktu MTS. Dan setelah saya kelas 2, saya terima orientasi adik-adik kita yang baru. Itu tuh kita bikin agenda yang lebih kejam daripada yang waktu itu kita diorientasi. Pada waktu itu belum ada pengawasan ketat ya, masih masa bodoh lah istilahnya. Dulu bahkan pernah ada orientasi yang sampai sakit, keseleo, kemudian patah tulang segala macam. Zaman dulu tuh lebih ekstrim daripada sekarang. Jadi jujur saya juga pernah mengalami pada fase di mana kita tuh dendam. Nah, pas dendam itulah akhirnya kita kosong, kita stres, kita memiliki sifat yang dalam tanda kutip sifat-sifatnya setan, akhirnya akan berdampak ke tubuh kita dan akhirnya kita menjadi pelaku yang tambah lagi sudah ada trauma di masa lalu didorong lagi dengan bangsa jin. Apalagi kalau bullyingnya sampai bisa membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang sampai membuat orang menjadi stres dan juga gila, berarti ada target si jin ini untuk mencari sesuatu lagi. Korban barunya siapa nih yang akan dihajar. Jadi gitu. Nah, memang teman-teman saya mengingatkan juga buat kita lebih kuat, lebih strong. Kalian yang badannya besar, kalian yang saya sering banget ketika saya datang di acara tuh kayak diliatin kayak apa, tapi setelah saya nyanyi semua orang juga terpukau, asik. Nggak nyangka ya suaranya, ya Allah menggelegar banget. Aku pernah loh di acara campur sari, itu tuh MC-nya sampai yang tak pikir tadi tamu undangan, ya Allah suarane mas, lak-lakane nih apa nih, pernah seperti itu. Jadi aku rasa kita-kita yang aneh-aneh seperti ini sudah waktunya untuk speak up ketika kalian nggak suka. Saya kayak misalnya saya lagi jalan gitu, yang suka nggak terima tuh Mak Lucy kalau saya lagi jalan, misalnya diliatin orang gitu ya, orang bang bukan ondel-ondel, mungkin Mak Lucy bercanda tapi sambil ngebom orang itu untuk mengingatkan bahwa ya mau gede, mau cacat, mau disabilitas, mau kurus, mau pendek, mau cebol, mau aneh dari mata kita, dia juga manusia sama dengan kita. Istilahnya penegasannya seperti itu. Jadi kayak sekarang tuh ada cat calling tuh yang perempuan di itu tuh juga koi itu kan juga salah satu hal yang dalam tanda kutip bullying, tapi bullying secara ringan ya, tapi itu mengganggu loh. Kalau bagi perempuan yang memang penakut sampai trauma loh teman-teman, jadi hati-hati. Jadi hal-hal seperti itu kayaknya udah mulai harus dihilangkan di Indonesia ya. Jadi supaya nggak ada lagi oknum-oknum yang memanfaatkan ini untuk sesuatu yang nggak pas gitu loh. Jadi ya udah rantainya stop, akhirnya yang dendam tadi tidak stop, ya udah orientasi pendidikan ya jangan dikotori dengan bully istilahnya gitu. Harapan Mas Tulus ya kita doa sama-sama untuk almarhumah yang menjadi korban, semoga Allah tempatkan di sisi yang paling indah, diampuni segala dosanya, amin. Dan juga kasus ini bisa terbuka, mencuat. Kalian mungkin nggak akan terlalu suka dengan pembahasan Mas Tulus ini, tapi jujur saya setengah menyampaikan unek-unek saya sendiri karena memang ya jujur badan seperti saya ini nggak luput dari pandangan orang. Pandangan mereka sama saya seperti disabilitas. Jadi ya tadi saya bilang orang yang maaf terlalu ganteng, terlalu cantik, terlalu pendek, terlalu tinggi, terlalu kurus, terlalu gendut, terlalu jelek bahkan, maaf giginya agak belah, matanya terlalu ini, hidungnya begini, kupingnya begini, tangannya begini, kakinya begini, pasti akan jadi sorotan orang. Dan satu, ujung-ujungnya mereka tidak merasa kalau mereka tuh sedang membuli kita, tapi secara nggak langsung itu sudah sangat mengganggu secara apa ya, matalah, secara pandangan gitu, kayak yang ya kita tahu kok badan kita tuh gede, tapi kita juga kan punya hak untuk menikmati hidup, kita juga punya hak untuk masuk mall itu, kita punya hak juga untuk duduk di situ, nggak harus kalian liatin juga kan gitu ya. Jadi oke, kita harus berani speak up ya teman-teman. Kalian
Mau gendut, mau kurus, mau jelek, mau cantik, semua anugerah dari Allah. Jadi syukuri dan jangan sampai ini yang paling utama sih ya, jangan sampai kita stres hanya gara-gara kita dibully. Saya pernah kok dikatain badan kamu bau busuk, badan kamu bangke, orang gendut tuh badannya bau bangke segala macam istilahnya. Jadi disitulah kita mulai oke, yang orang lain sampaikan tadi, bulian tadi kita jadikan komplain, kita perbaiki diri kita dan jangan sampai kita stres hanya gara-gara gitu. Bodoh amat hidup gue apa. Cuma tetap harus ada koreksi di tubuh kita ya. Kalau emang mungkin bener bau kali badan kita ya. Makanya saya jujur teman-teman kemana-mana bawa parfum. Jadi saya ada satu parfum yang memang biasanya saya beli tuh 1 tahun sekali karena harganya lumayan mahal. Tapi hanya untuk saya pakai ketika saya kumpul sama teman-teman atau perform. Jadi supaya apa? Kita tuh orang yang di samping kita nyaman. Makanya kadang-kadang gue bau gak sih? Karena kan gendut gampang keringetan ya. Itu salah satu bully yang masuk di kepala saya tapi jadi bahan pembelajaran. Nah itu sama bagi kita. Ayo nggak boleh menyerah, nggak boleh stres, lawan bulian itu dengan kemampuan yang kita miliki apapun itu. Waduh Mas Tulus dulu. Alah wong gendut jelek bisa nggak masuk TV. Wong iseng digoleki nang TV sing ganteng-ganteng sing ayu-ayu. Tapi Mas Tulus bisa buktikan loh, hampir semua stasiun TV. Saya yang belum pernah masuk cuma stasiun TV berita. Kalian ketik aja di Google Big Tulus, pasti akan nongol semua. Jadi saya buktikan ke masyarakat saya gitu. Dulu yang nggak mau ngelihat saya pulang, katanya saya kayak babi, kayak sapi, badannya bau, hitam, jelek istilahnya, nggak bisa apa-apa. Saya buktikan. Nah itu juga sama, teman-teman harus buktikan itu ya. Lawan bullying dengan sikap tegas dari kalian. Tapi kalau nggak suka bilang aja nggak suka, supaya apa? Supaya jadi efek jerah bagi orang itu dan kita juga nggak stres, nggak mendem. Kalau bisa jangan pendem ya, lawan aja. Kalau saran Mas Tulus jangan pendem, takutnya jadi stres malah jadi penyakit. Oke? Stop bullying, nggak boleh bullying kuis. Kalau mau tak sembur tadi wong terlalu emosi saat. Oke, jangan sampai kita ikutin cara jin. Kalau emang anak kita juga jadi peserta atau jadi pelaku bullying, kita juga harus tegas ya, harus diawasi juga anak kita ya. Seperti itu ya teman-teman. Pembahasan nggak terlalu penting bagi kalian, tapi bagi Mas Tulus ini lumayan mengedukasi sih harusnya ya. Mudah-mudahan segera ketemu, kasusnya segera terungkap, yang meninggal juga faktornya karena apa juga semoga ya ikuti aja. Itu kan tadi hanya spekulasi Mas Tulus bisa salah. Tapi kalau emang ada benar dan salahnya mohon bisa ditanggulangi, kemudian bisa diperbaiki. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga suka dengan pembahasan kita hari ini. Semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan kalian mendapatkan sesuatu yang sesuatu yang bisa kalian pelajari dari apa yang Mas Tulus sampaikan. Insya Allah ketemu lagi di next video. Mas Tulus minta maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa terus jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Banyak bantu orang, banyak mendoakan orang. Insya Allah kita juga akan dibantu. Doa baiknya juga akan kembali ke kita. Amin. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa juga terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi strategi semoga lancar lagi. Kalian yang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin. Kalian yang sekarang sedang dalam kondisi punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen dang duwe jodoh, amin semoga Allah kabul. Pengen punya momongan, amin semoga Allah kabul. Pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen duwe kendaraan, amin semoga Allah kabul, amin. Yang sedang jual aset juga semoga asetnya cepat terjual. Yang sedang merintis usaha semoga usahanya lancar, yang dagang semoga laris manis, amin. Teman-teman yang sedang nonton video ini juga Mas Tulus semoga orang-orang beruntung yang dipilih sama Allah untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kabul hajate wes. Masih tak ngeliat dulu sebentar, mempersiapkan tenaga untuk besok ya. Untuk hari ini, udah pagi nih. Mempersiapkan tenaga untuk hari ini, semoga diberikan keberkahan kesehatan. Mas terus minta doanya, biar Mas tuh juga sehat, rezekinya lancar, sama juga buat teman-teman di rumah. Mas doakan semoga teman-teman dalam kebaikan, lancar rezeki, urusannya dimudahkan, disehatkan, badannya dilancarkan segala sesuatu yang baiknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mas Tulus pamit mundur, mohon maaf kalau salah-salah kata. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti akan tayangkan malam ya, jadi selamat istirahat. Mimpi indah, rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.